Saya Zala Ramasa Fitri dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara kelas 2023D dengan NIM 23040674158. Di sini saya akan membahas konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Selasa 1 Oktober tahun 2024 terkait capaian kinerja sektor transportasi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan konferensi pers yang digelar ini, diketahui bahwa sektor transportasi turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama dalam meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Berikut cuplikan konferensi pers tersebut. Kalau kita bicara mengenai arah atau kebijakan, pasti kita harus mengacu pada visi misi Pak Presiden. Dan karena sektor transportasi ini menjadi satu infrastruktur, menjadi satu inisiasi yang secara konsisten masuk dalam rencana dari tahun ke tahun, maka kita secara konsisten menjadikan visi misi Presiden itu menjadi satu bagian yang menjadi suatu dasar landasan kita mengeksekusi segala sesuatu. Apa itu? Konektivitas. Dan konektivitas itu ditegaskan lagi dengan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi berdasarkan video konferensi pers tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi keterangan bahwa arah kebijakan sektor transportasi selalu selaras dengan visi misi Presiden Jokowi, yaitu mewujudkan Indonesia sentris. Selama 1 dekade, Kemenhub membangun 521 proyek infrastruktur di berbagai sektor. Ia juga menjelaskan bahwa capaian-capaian tersebut tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Selaku komunikator dalam konferensi pers ini, Menteri Perhubungan menunjukkan sikap yang profesional dan tegas dalam menyampaikan informasi. Gaya komunikasi yang digunakan sangat terstruktur, dimulai dengan penjelasan mengenai keselarasan kebijakan sektor transportasi dengan visi Presiden Joko Widodo, dan dilanjutkan dengan pencapaian-pencapaian penting yang telah diraih dalam 10 tahun masa pemerintahan. Komunikator mampu mengomunikasikan informasi secara jelas dan sistematis, dengan menyebutkan angka dan fakta yang mendukung, sehingga memberi gambaran konkret mengenai keberhasilan sektor transportasi dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Secara keseluruhan, komunikasi yang dilakukan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers ini sangat efektif karena tidak hanya menyampaikan capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menyentuh aspek transparansi mengenai tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang diambil. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.